pernyataan jemaat. Dengan ini kami mewakili seluruh anggota jemaat menyatakan bahwa kami Jemaat Gereja Pantekosta Isa Al-Masih Indonesia Jakarta Boyolali dengan sepenuh hati serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja. Meminta kepada Bapak Pendeta Dr. Nom Asbanu, MTH, dan Ibu Pendeta Mimi Cuana untuk menjadi Gembala Sidang. Demikian pula kami akan berusaha untuk mencukupi kehidupan Bapak Ibu Gembala Sidang sekeluarga. Kiai akan melakukan pentabisan Gembala Sidang untuk Gembala Sidang GPE Kota Boyolali, yaitu Bapak Pendeta Dr. Nom Asbanu MTH dan Ibu Pendeta Lim Cuana. Kepada Bapak Pendeta Dr. Nom Asbanu MTH dan Ibu Pendeta Lim Cuana kami mempersilahkan untuk maju ke depan. Dari LPH Sinode kami akan memberikan pertanyaan yang dijawab oleh calon Gembala Sidang. Pertanyaan pertama, apakah saudara yakin bahwa saudara terpanggil untuk melayani Tuhan dan jemaatnya di tempat ini? Saya yakin. Pendeta Lim Cuana. Pertanyaan kedua, apakah saudara sungguh-sungguh mengasihi jemaat ini sehingga saudara akan mengembalakannya secara bertanggung jawab serta penuh kebaikan dan kesetiaan? Ya, saya akan menggembalakan dengan penuh tanggung jawab, pengabdian, dan penuh kesetiaan. Amin. Pertanyaan ketiga, apakah saudara berjanji akan mengajarkan segenap kebenaran firman Allah dalam perjanjian lama dan baru secara konsekuen dan akan menentang setiap orang yang akan menyesatkan jemaat Tuhan? Ya, saya berjanji. Pertanyaan selanjutnya khusus kepada istri. Sebagai istri Gembala Sidang, apakah Anda berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendukung suami pekerjaan pelayanan dengan sepenuh hati? Amin. Ketua Sinode dari Bapak Pendeta Dr. Surya Kusuma. Kepada para hamba Tuhan, kami persilahkan untuk maju ke depan. Di hadapan Allah serta sekalian alam, dalam Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja yang telah memanggilmu, maka aku tabiskan engkau sebagai pendeta Gembala Sidang dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia serta kekuatan kuasa-Nya menyertai engkau selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kami silakan.
Terima kasih tadi Bu Bede dari persilakan kembali ke tempat dan Shalom. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanya bagi nama di atas segala nama, nama Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Oleh anugerah dan kasih karunia-Nya, maka acara pendewasaan gereja GPI Fata Boyolali masih murni, sehingga kemudian sang nabi tambah bingung lagi. Bisa terjadikah seperti ini? Saudara yang terkasih, ternyata apa yang ditunjukkan oleh Allah itu membuat atau mengingatkan kepada Nabi Zakaria untuk menyampaikan kepada Zerubabel bupati Yehuda pada waktu itu bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah bisa memakai pohon zaitun untuk menghasilkan cairan emas untuk mengisi lampu yang telah tersedia. Saudara yang terkasih, ternyata hal ini menggambarkan tentang apa yang saat itu sedang dihadapi oleh Zerubabel pada waktu itu. Zerubabel itu adalah keturunan daripada Raja Daud. Dia adalah cucu daripada Raja Yoyakim atau keturunan daripada Yehuda, keturunan daripada Raja Daud. Saudara yang terkasih, dia pada waktu itu diangkat oleh Kores menjadi bupati Yehuda pada waktu itu untuk memimpin pembangunan rumah Tuhan yang pada waktu itu menjadi puing yang reruntuhan. Saudara yang terkasih, pada saat itu baik Zakaria maupun Zerubabel bupati Yehuda, saat dia mau membangun kembali bait Allah yang menjadi reruntuhan, ia pun harus menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, di mana pada saat umat Israel keluar atau dibebaskan dari Babel menuju kembali ke tanah perjanjian untuk membangun kembali bait Allah, ternyata setelah mereka sampai ke Yerusalem, mereka tidak langsung membangun bait Allah, tapi mereka justru mengapani akan rumah mereka, dan mereka kemudian mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan mereka, sehingga mereka lupa untuk membangun kembali akan bait Allah ini. Saudara yang terkasih, sehingga apa yang terjadi? Zerubabel ini bupati Yehuda pada waktu itu dia juga tambah bingung. Bagaimana aku seorang diri bisa membangun kembali akan tembok yang begitu besar? Tetapi justru itulah kemudian Allah mengingatkan kepada Zerubabel lewat Nabi Zakaria bahwa bukan karena gagah dan kuat engkau bisa membangun kembali bait Allah, tetapi semua semata-mata karena anugerah dan kasih daripada Allah lewat tuntunan daripada Roh Kudus. Saudara yang terkasih, ternyata lewat pimpinan dan tuntunan daripada Allah lewat Roh yang Kudus, Zerubabel kemudian mengangkat batu utama dan meletakkan batu yang pertama. Dan ketika Zerubabel ini mulai meletakkan batu yang pertama, maka orang-orang Israel pada waktu itu kemudian berteriak dengan suara yang nyaring, anugerah, anugerah, anugerah. Ibu dan bapak sudah dikasih, hal ini sesungguhnya mengingatkan kepada umat Israel pada waktu itu, dan juga Zerubabel pada waktu itu, bahwa sekalipun manusia hebat, tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Amin. Ibu dan bapak sudah dikasih, sebagaimana Zerubabel pada waktu itu yang berusaha membangun kembali akan bait Allah yang menjadi reruntuhan, demikian pula kalau saya mengenang dan mengingat kembali akan pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan karuniakan di tempat ini, sudah dikasih banyak sekali pergumulan dan air mata yang Tuhan izinkan. Ibu dan bapak sudah dikasih, ketika saya dipanggil oleh orang tua saya, bapak saya sendiri, yang sekalipun saat ini ada di Pusko, tapi saya percaya bahwa kekuatannya itu salurkan buat kami sekalian. Sekalipun ayah kami, sekalipun orang tua kami tetap sedih, kami sebagai anak, kami akan siap untuk terus melangkah meraih perkara-perkara yang besar, karena kami menyadari bahwa sesungguhnya bukan karena gagahan Tuhan, bukan karena hebat dan perkasanya kami, tapi bersama dengan Roh Kudus, bersama
ketika orang tua saya, ketua saudara saya memanggil saya untuk kemudian diutus ke Boyolali, saya berkata kepada beliau, Pak, berikan aku kesempatan 2 minggu aku yang ada di layar yang ada. Saudara terkasih, tantangan demi tantangan silih berganti. Satu ketika saudara terkasih, ketika pohon keluar, saya potong untuk kemudian jadikan usuk bangun gereja. Maka kemudian hilanglah harapan kami karena sumber bahan pokok kami sudah ditebang. Tapi sudah dikasih, maaf dulu, di sebelah sini itu kamar mandi. Dan di samping kamar mandi itu ternyata tumbuh satu pohon pepaya Jawa. Saudara, seperti Yunus yang minta pohon, minta naungan, dan ada satu naungan yang tumbuh, dan disitulah kemudian Yunus bernaung. Dari pohon ke atas itulah, mulai dari kecil sudah dikasih, itu sudah awok dari bawah sampai kemudian atas, buahnya luar biasa. Sehingga dari situlah pohon pepaya ini tiap hari ketika kami buka puasa makan dari pohon pepaya ini. Ibu dan bapak sudah kasih, kadang tak tunggu harus matang, kami matangkan sendiri sesuai dengan kecepatan dan kemampuan kami masing-masing, alias dimakan masih mentah. Tapi ketika buka puasa itu makan apa saja paling enak, sedap. Sudah kasih, banyak suka dan duka kami mengalami. Tapi kami belum melihat Sang Gembala Agung tak pernah membiarkan, tak pernah membiarkan, tak pernah melupakan. Dan dulu saya pastori di sini, lalu kemudian ibu dan bapak sudah kasih, masih banyak sekali yang saya tidak bisa memisahkan semuanya. Tapi kalau kami bisa melewati itu semua dan hari ini kami boleh ditabiskan, Pak, kami akan tetap bersyukur, akan terus maju. Dan dari gereja GPI Fata Boyolali yang awal-awal itu dirintis oleh itu loh yang pakai jas putih itu, sama ini loh Indian kebaya hitam ini loh, ya ini adalah Ibu Surya, ini adalah Bapak Surya. Mereka masih muda, ganteng, ayu, dan luar biasa. Menggembalakan, ini kursi-kursinya sudah dikasih. Dan sudah dikasih bukan hanya itu saja, tapi ini beliau yang lagi memberikan kepada. Ya, ini beliau yang kemudian mulai merintis lain pekerjaan keluarga baru ini. Sehingga kemudian kalau hari ini kami boleh diberi kesempatan agar berdoa dibahasakan dan dihabiskan menjadi balasinya. Ini karena perjuangan daripada beliau ini. Yang masih kecil-kecil, dan inilah beliau yang kemudian melayani Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapak Surgawi, bukan karena gagah kuat, bukan karena hebat dan perkasanya kami, tapi semua karena murah, semua karena kasih karunia. Gereja ini boleh didewasakan, kami boleh dihabiskan, dan saya pelayan pekerjaan Tuhan boleh terus dikembangkan. Semua karena anugerah, semua karena kasih karunia. Karena itu Bapak, kemuliaan, pujian, hormat kembali kepada Kau. Terima kasih Bapak, berkat Tuhan tercurah buat kami semuanya. Haleluya, amin. Demikian Ibu dan Bapak sudah dikasih suara kebenaran firman Tuhan untuk kita semuanya. Shalom. Bapak-Ibu yang dihormati dan sudah dikasih, kita lanjutkan dengan penakbisan majelis jemaat. Dulu Pak Nomo berletak yang di situ, dan kepada majelis jemaat yang untuk mempersiapkan diri, dipersilakan. Dipersilakan maju ke depan. Amin. Ya Ibu dan Bapak sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun susunan kemajelisan dan juga pengurus komisi Gereja Pantekosta Islam Masih Indonesia Fata Boyolali adalah yang pertama ketua kami sendiri selaku kepala sidang, kemudian sekretaris
Ibu Budi Kurniasi Esos, Bendahara Ibu Indralini Pribadi SE. Kemudian untuk keperawatan dan logistik gereja Bapak Christian Budi Santoso SE. Kemudian untuk komisi itu adalah Bapak Budi Suwarto SH. Lalu kemudian komisi Ibu dan Bapak sudah, terutama untuk para calon majelis Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih Indonesia Evanta Boyolali. Iya, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan sudah dikasih sebelum Anda akan ditabiskan. Yang pertama, apakah saudara-saudari berjanji untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, jemaat Tuhan, dan di tengah-tengah masyarakat? Apakah pernyataan saudara? Saya berjanji. Yang kedua, apakah saudara-saudari berjanji untuk setia taat kepada pengajaran iman Kristiani hingga akhir masa jabatan Anda semuanya? Apakah jawab Anda di hadapan Tuhan? Saya berjanji. Yang ketiga, apakah saudara-saudari siap untuk membantu gembala sidang Anda dalam menjalankan pelayanan penggembalaan di Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih Indonesia Evanta Boyolali? Apakah jawab Anda di hadapan Tuhan? Saya siap. Demikianlah ikrar. Hari kita akan sama-sama berdoa. Saudara-saudari para majelis Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih Indonesia Evanta Boyolali periode 2023-2028, sebagaimana ikrar dan janjimu di hadapan Tuhan, Sang Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus, maka pada kesempatan pagi hari ini selaku hamba Tuhan, saya meneguhkan, mentabiskan Anda selaku majelis di Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih Indonesia Evanta Boyolali untuk bersama dengan gembala sidang Anda, yaitu saya sendiri, dalam melayani Tuhan di GPIAI Evanta Boyolali, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Aku mentabiskan Anda sekalian urapan kuasa kasih daripada Allah Bapa, kuasa daripada Kristus Yesus Tuhan, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Dengan mengatakan saya telah berkat Tuhan ini mengabdikan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai dan memberkati. Shalom. Bapa Surgawi, terima kasih ya Allah buat anugerah kasih karunia dan rahmat-Mu, sehingga Engkau telah memimpin seluruh rangkaian acara pendewasaan, penabisan gembala sidang, dan juga penabisan para majelis GPI Evanta Boyolali dari awal, pertengahan, hingga pada usai. Terima kasih Bapak. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat kembali kepada Engkau ya Allah. Kalau nanti seluruh rangkaian acara purna Tuhan, kami akan menikmati berkat Tuhan, ramah-tamah yang telah disediakan oleh jemaat Tuhan. Engkau juga nanti akan memberkati semuanya. Dan kalau nanti semuanya berakhir dan kami akan pulang, biarlah kasih Kristus menyertai kami semuanya. Ibu dan Bapak sudah kasih, tadahkanlah tangan dari hadapan Tuhan. Terimalah berkat Allah. Kiranya berkat, anugerah, kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang kepada Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian saat ini sampai hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih.
Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan. Saya akan membacakan sambutan dari MPH Sinode GPIAI. Yang terhormat Bapak Bupati Boyolali, Bapak Said Hidayat atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua DPRD Boyolali, Bapak Pasono atau yang mewakili. Dan jajaran Forkopimda Kabupaten Boyolali. Yang kami kasihi rekan-rekan sejawat dari MPH Sinode GPIAI, para hamba Tuhan Persekutuan Abdi Kristus Ephatha Jawa Tengah, para hamba Tuhan dari gereja-gereja di Boyolali, para tamu undangan, serta semua jemaat GP Ephatha Boyolali. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD dan jajaran Forkopimda. Demikian juga pengurus MPH Sinode GPIAI, para hamba Tuhan sekalian, tamu undangan, dan jemaat GP Ephatha Boyolali yang hari ini menghadiri, menyaksikan, dan ikut mendoakan Bapak Pendeta Dr. No Asbano MTH dan Ibu Pendeta Incuana yang ditabiskan sebagai Gembala Sidang GPIAI Ephatha Boyolali oleh MPH Sinode GPIAI. Atas pentabisan yang telah dilaksanakan, kami mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk menaikkan puji syukur kepada Allah Pencipta dan Pemelihara kehidupan kita, kepada Yesus Kristus Kepala Gereja, dan kepada Roh Kudus yang memberikan kehidupan rohani dalam setiap pelayanan hamba Tuhan, khususnya di GPIAI Ephatha Boyolali. Dan tentunya akan menjadi gereja yang akan berkembang, menjadi terang dan membawa berkat rohani di wilayah Boyolali dan sekitarnya, serta dapat meluas di Jawa Tengah dan berbagai wilayah di Indonesia. Harapan kami dari Majelis Pusat Harian Sinode GPIAI bagi Gembala Sidang, Majelis dan Jemaat GP Ephatha Boyolali setelah mendapatkan peningkatan status sebagai gereja dewasa adalah: pertama, milikilah visi misi yang kuat dari Allah Tritunggal dalam melaksanakan Pancadharma pelayanan 5P, yakni penggembalaan, pemuridan, pengutusan, penginjilan, dan pembangunan jemaat yang berdampak positif bagi masyarakat sekitar dan juga senantiasa menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, tinggikanlah nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, dalam segala aspek pelayanan. Yang ketiga, hadapilah segala pergumulan dalam pelayanan penggembalaan dan perluasan pelayanan dengan iman. Yang keempat, perhatikan dan taatilah firman Tuhan sebagai penuntun dalam setiap langkah pelayanan sebagai gereja dewasa. Dan yang kelima, bangunlah kehidupan bergereja yang baik dalam lingkup Sinode GPIAI dengan memperhatikan dan mentaati tata gereja dan anggaran rumah tangga Sinode GPIAI Ephatha Boyolali. Yang selanjutnya kami ucapkan selamat kepada seluruh Gembala Sidang yang hari ini sudah ditabiskan. Semoga bisa menjadi pelayan bagi seluruh umat GPIAI Ephatha Boyolali dan juga bisa menjadi panutan bagi seluruh umat. Dan yang terakhir, kami mewakili Bapak Kapolres selalu siap untuk bisa bersinergi dengan gereja GPIAI Boyolali ini. Monggo silahkan, barangkali mau sharing dengan Bapak Kapolres atau ada permasalahan, monggo bisa di-sharingkan kepada kami. Kami siap melindungi, mengayomi, melayani seluruh umat GPIAI Ephatha Boyolali. Secara sedemikian, terima kasih. Semoga kita semua bisa menjadi garam dan terang bagi seluruh warga Boyolali. Terima kasih, selamat pagi, salam.